Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada. Bagi yang ada di dalam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli ajimatnya, Mbak Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini sifatnya gratis. Bagi teman-teman yang ingin gabung ya di komunitas Padepokan Sengkelat, silakan langsung aja klik linknya ada di kolom deskripsi. Benefitnya apa? Ikut komunitas, yaitu Anda akan mengetahui banyak edukasi ya, informasi yang tidak Mbak Wira share di sosial media lain karena memang hanya khusus di komunitas dan status WhatsApp. Kemudian yang kedua, Anda akan mengetahui promo-promo lebih dulu karena selalu komunitas itu diumumkan pertama kali sebelum sosial media lainnya. Baik teman-teman semua, malam ini kita ada klien seorang Pak Cik dari Malaysia nomor 5945 ya, Pak Cik dari Malaysia nomor 5945. Terawangannya yaitu tombak jimatan. Apa itu tombak jimatan? Tombak jimatan adalah tombak yang berukuran kecil kurang dari 1 jengkal. Maka disebut dengan jimatan. Keris juga begitu. Apabila ukurannya kurang dari 1 jengkal, maka disebut dengan jimatan. Jimatan itu artinya pusaka itu berukuran kecil. Nah, pusaka sendiri ada dua macam. Ada yang dibuat tempo dulu, ada yang dibuat masa kini atau baru. Ya, baru saja empunya masih hidup. Kalau misalnya hiasan ya, kerajinan tangan gitu ya, maka ya itu tidak termasuk dalam pusaka ya. Tapi kalau itu dibuat oleh empu, maka bisa kita sebut dengan pusaka. Pusaka yang dibuat di zaman dahulu disebut dengan pusaka sepuh ya, pusaka tua. Sedangkan kalau yang dibuat zaman sekarang itu disebut dengan kamardikan ya. Kamardikan itu berarti dibuat di zaman modern dengan peralatan modern dengan waktu yang terkini seperti itu. Terlepas itu keris kamardikan atau sepuh, terlepas motifnya apa, pamornya apa, dapurnya apa, Mbah Wira tidak mengecek terlalu dalam ke arah sana karena memang Mbah Wira stressing pointnya ada pada energi dan juga khodam dalam suatu benda bertuah. Jadi silahkan nanti untuk masalah pamor, dapur dan sebagainya Anda bisa tanya orang-orang yang paham tentang pusaka. Sebagaimana biasanya, sebelum Mbak Wira melakukan pengecekan, Mbak Wira perlu mengumumkan terlebih dahulu bahwa Mbak Wira tidak tahu ya, ini tombak jimatan belinya di mana, harganya berapa, ataupun empu yang membuat siapa. Mbak Wira tidak tahu dan juga tidak mencari tahu, tidak bertanya karena Mbak Wira tidak merasa perlu tahu untuk itu. Lebih baik Mbak Wira tidak tahu sehingga bisa melakukan terawangan dengan objektif. Kalau nanti Mbak Wira tahu siapa pembuatnya, jangan-jangan ada yang menduga bahwa Mbak Wira nggak seneng sama personalnya kemudian menjatuhkan produknya. Nah itu yang Mbak Wira jaga, oleh karenanya Mbak Wira selalu tidak pernah menanyakan ini buatan siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Wira tidak jualan tombak, tidak jualan keris. Oleh karenanya apapun hasil terawangannya adalah murni apa adanya, tanpa ada unsur yang menjatuhkan siapapun, karena Mbak Wira nggak jualan tombak dan keris kayak gitu. Baik, sebuah tombak jimatan ini Mbak Wira cek dengan beberapa metode. Yang pertama dari segi energi dulu. Kenapa kok energi? Karena yang namanya benda bertuah itu adanya tuah dari kandungan energi yang ada di dalamnya. Nah, energi sendiri ada beberapa macam. Yang pertama yaitu energi alam. Jadi alam yang membuatnya terisi dengan energi, alam yang mengisinya, sehingga kemudian suatu benda itu sifatnya berubah dari yang sebelumnya tidak bertuah jadi bertuah. Benda-benda semacam itu seringkali disebut dengan mustika. Ini bukan mustika, ini pusaka. Ya, jadi beda cerita. Jelas ini tidak mengandung energi alam. Yang kedua yaitu energi dari praktisi yang meritual. Ini Mbak Wira rasakan itu ada ya energi praktisinya. Tujuannya itu lebih ke arah mendorong, meningkatkan energi kualitas magic dari khodam yang menghuni benda ini, sehingga apapun yang menjadi hajat pemiliknya itu mudah terwujud, mudah kabul, mudah menjadi kenyataan. Jadi sifat energinya itu hanya meningkatkan efek magic, meningkatkan efek sihir, meningkatkan efek supranatural, sehingga apa yang menjadi keinginan hajat dari pemiliknya itu mudah terkabul. Itu
lebih ke segala hajat ya kalau kita menyebutnya. Nah, energi ini karena bukan makhluk maka tidak ada asal usia dan jenis kelamin. Kalau kita skalakan dari 1 sampai 100 kira-kira ada di level 88 ya, memang kuat. Dengan demikian Mbah Wira menduga ya, benda ini itu dibuat baru meskipun yang membuat adalah seorang empu atau seorang yang paham ya olah pusaka, namun ini menurut Mbah Wira dibuat di zaman modern ya, di zaman sekarang lah ya. Kenapa? Karena energinya masih bagus. Kalau itu pusaka kuno, pusaka tua, warisan leluhur gitu ya, biasanya itu secara energi sudah agak berkurang, biasanya nggak sebagus ini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu energi dari khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan agar dia mau membantu hajat manusia. Khodam berarti jin itu sudah diikat dengan perjanjian tertentu, dengan kontrak khusus, sehingga dia mau membantu manusia. Dari segi energinya, dari karakter energinya, Mbak Wira merasakan khodam penghuni benda ini tuh karakternya lebih ke arah proteksi dan sihir. Ya, sihir pikiran, sihir mempengaruhi pikiran orang lain. Ya, tuanya positif ya, bagus, sudah aktif dan bisa Anda gunakan. Kalau Mbak Wira skalakan kira-kira level energinya 88. Itu dari segi energi sudah Mbak Wira kupas semuanya positif ya, tidak membawa dampak negatif apapun. Sekarang kita bicara kodamnya. Kodam adalah jin yang sudah ditundukkan untuk mengecek detail suatu kodam ya pada benda bertuah atau yang menghuni benda bertuah. Mbak Wira menggunakan metode lain yang namanya metode visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengecek, melihat, mengetahui tanda-tanda kehadiran kodam, tanda-tanda kehadiran suatu entitas pada benda bertuah yang dapat diamati secara visual, ya, secara penglihatan mata. Mbak Wira mendapati sosok laki-laki gagah tinggi besar berkulit hitam. Ya, ini perlu diingat bahwa ketika Mbah Wira menyebutkan wujud berarti bukan Mbah Wira menjelaskan bentuk secara kaku, melainkan Mbah Wira menjelaskan karakter dari energi yang dimiliki oleh kodam itu. Karena yang namanya kodam itu kita tidak bisa mematok kaku wujudnya macan, wujudnya ular, itu nggak bisa. Kenapa? Karena yang namanya kodam itu adalah jin yang sudah ditundukkan. Jin sendiri adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api. Oleh karenanya dia punya kemampuan untuk berubah wujud menjadi apapun yang dia kehendaki. Oleh karenanya menurut Mbah Wira ya, kalau ada orang yang Mbah pesan kodam macan gitu, Mbah pesan kodam naga gitu, ya itu berarti awam ya. Kenapa? Karena kalau orang memesan kodam, memesan jasa pendampingan kodam, itu biasanya yang ditanya dulu itu masalahnya apa, kok mencari kodam. Masalah saya punya uang banyak, saya pangkatnya tinggi, tapi saya kurang disegani orang, kurang diasihi oleh orang lain. Berarti kita carikan kodam-kodam bertuah pengasihan dan kewibawaan gitu. Saya ganteng, banyak orang yang suka, duit saya banyak, tapi saya kalau ngomong di depan orang itu takut, gemeter, keringat dingin. Berarti dia perlu kodam booster keberanian. Saya itu orangnya ganteng, ceweknya banyak, duitnya banyak, ngomong di depan orang berani, tapi saya itu sering apes. Beli motor nabrak, investasi ketipu, beli rumah ternyata tanahnya legalitasnya bermasalah, beli mobil dipakai sekali kena banjir. Nah, ini berarti dia perlu kodam untuk hoki, booster keberuntungan gitu. Jadi sebetulnya kalau kita pesan kodam itu bukan kemudian kita request wujud, tapi kita sebutkan masalah kita itu apa, sehingga kodam yang dicarikan itu berguna atau bermanfaat atau berfungsi untuk mengatasi masalah yang dihadapi, bukan untuk gaya-gayaan, oh ini loh aku punya kodam macan kayak gitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi seperti itu mekanisme request ya kalau ingin didampingi oleh kodam. Kita kembali. Ini laki-laki ya, tinggi berkulit hitam.
Artinya jenis kelaminnya laki-laki, auranya dominan hitam, berarti dia adalah dark entitas ya. Tapi ketika Mbak Wira rasakan energinya positif ya, aman tanpa dampak negatif. Kemudian aura hitam ini juga melambangkan tuah sihir ya, tuah magic, tuah supranatural ya, booster supranatural. Kemudian gagah tinggi besar berarti tuah utama proteksi dan kewibawaan ya. Jadi kalau kita rangkum, jenis kelaminnya laki-laki, jin laki-laki dengan kemampuan istimewa dalam sihir, kemudian dia memiliki tuah dalam proteksi, kewibawaan, kemudian booster kemampuan sihir, booster kemampuan supranatural. Kemudian sihir pikiran mempengaruhi pikiran persepsi orang lain sehingga Anda lebih aman. Ya ini kan bukan ASEAN, ini proteksi. Jadi kayak kalau orang mau bikin masalah dengan Anda segan duluan. Kalau ada orang mau mencelakai Anda mikir 2 kali sehingga Anda tidak jadi celakai. Kalau ada orang yang ingin mencelakai Anda, dia akan mengkondisikan orang lain berada di lokasi itu juga sehingga orang yang mencelakai Anda berpikir karena kemudian ada saksi mata. Kayak gitu loh ya. Jadi sihir itu bekerja dengan seperti itu. Ya bukan seperti proteksinya model-model seperti Om Yang, Buto yang dia akan menangkis serangan dengan badannya, bukan ini dengan sihir. Kemudian juga meningkatkan ya atau booster energi tubuh ya, menebalkan aura sehingga kalau ada sihir serangan energi negatif yang menuju ke diri Anda itu bisa dipantulkan atau bisa ditangkis. Asalnya dari laut ya, ini masuk kategori jin laut, kemudian dark entitas aman tanpa dampak negatif. Usianya kira-kira 4.200-an tahun, ini masuk kategori tua. Kalau Mbak Wira punya standar tua itu 3.000 tahun, kalau 4.200 ya sangat tua, dengan level power sekitar 88. Di sini ada catatan khusus bahwa pemilik yang sekarang kurang pintar mengoperasikan benda ini, sehingga tuanya sudah aktif, tuanya sudah jalan, tapi kurang maksimal. Kenapa? Karena yang memiliki kurang pintar dalam mengoperasikannya, entah baru memiliki gitu ya sehingga masih gaptek gitu ya, atau memang dia tidak paham cara mengoperasikan benda-benda bertuah. Nanti silakan Anda yang klarifikasi ke Mbah Wira apakah memang baru atau memang Anda awam ya dengan benda-benda semacam ini sehingga kurang pintar mengoperasikan. Ini ibarat orang biasa punya HP Samsung tiba-tiba dikasih OVO, Vivo gitu ya, sehingga bingung gaptek. Biasanya aku pegang Samsung, sekarang dikasih Vivo, bingung. Atau biasanya orang pakai Nokia ya, pakai Nokia atau pakai Samsung tiba-tiba pakai iPhone gitu, maka bingung gitu loh, karena baru. Wah, apa gimana cara mengoperasikannya, karena pasti berbeda settingannya kan kayak gitu. Dan kalau untuk perawatan Mbak Wira merekomendasikan menggunakan dupa gaharu herbal cap raja Om Yang. Kenapa? Karena herbal terbuat dari serbuk gaharu murni tanpa campuran bahan kimia apapun sehingga secara vibrasi energi sangat bagus ya untuk benda-benda bertuah semacam ini. Bisa dibeli ya di Shopee dan Tokopedia. Linknya ada di link tray yang Mbak Wira bagikan. Jadi kalau di kolom deskripsi itu Anda klik, di situ ada link untuk join komunitas, link untuk pembelian dupa, ada semua di situ. Tinggal klik aja mana-mana yang Anda butuhkan. Ini ada Shopee Malaysia ya, ongkirnya murah. Tidak seperti kalau beli manual ya. Ini pakai Shopee Malaysia lebih terjangkau ya ongkirnya. Baik teman-teman semua, itu tadi yang bisa Mbak Wira terawang dari benda milik Pak Cik nomor 5945 ya. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih Pak Cik ya. Selamat malam, sukses selalu.